Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna Sofina Diwenti dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 34. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengapresiasi karya seni dua dimensi yang sudah saya buat beberapa minggu lalu. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu apresiasi karya seni dua dimensi? Nah, jadi teman-teman, apresiasi karya seni rupa dua dimensi adalah suatu proses penghayatan terhadap karya seni atau sebagai kesadaran kita dalam menilai suatu karya seni yang sudah dibuat oleh orang lain dengan cara menguraikan secara detail komponen-komponen penyusunnya. Nah, komponen-komponen di sini itu meliputi konsep, unsur, prinsip, alat dan bahan, serta teknik yang digunakan dalam membuat karya seni tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan langsung memulai menganalisis lukisan yang telah saya buat beberapa minggu lalu. Analisis yang pertama yaitu adalah konsep. Konsep dalam hal ini berkaitan dengan aktivitas mengamati suatu karya untuk menentukan nilai keestetikaan dalam suatu karya, sumber inspirasi, interest seni, juga pengkajian objek visualnya. Pada lukisan saya ini, saya mengangkat tema bangunan mancanegara. Bangunan ini merupakan bangunan khas dari Santorini, di mana Santorini itu merupakan kumpulan bundar pulau gunung berapi di Laut Aegea yang terletak pada 200 km dari daratan Yunani. Saya memilih bangunan ini karena bentuknya yang unik, yaitu terdapat pada kubahnya serta warnanya yang sangat menarik saat dilihat. Analisis yang kedua yaitu terletak pada unsur. Unsur dalam hal ini berkaitan dengan mengkaji kualitas penggunaan titik, garis, bidang, ruang, bentuk, warna, serta pada terang gelapnya. Unsur yang pertama yaitu titik. Dalam lukisan saya, titik di sini sudah tidak terlihat karena titik-titik di sini sudah membentuk beberapa garis dan garis-garis di sini sudah membentuk beberapa bidang. Yang kedua yaitu ada unsur garis. Nah, dalam lukisan saya di sini, unsur garis di sini lebih fleksibel dan dominan terdapat pada garis lurus dan juga garis lengkung. Unsur yang ketiga yaitu adalah unsur bidang. Di lukisan ini terdapat banyak bidang, namun di sini yang paling mendominasi adalah bidang persegi dan juga bidang lingkaran serta setengah lingkaran. Unsur yang keempat yaitu adalah unsur bentuk. Sudah terlihat jelas bahwa di lukisan ini terdapat bentuk bangunan yang berdiri kokoh dengan kubah di atasnya, disertai dengan latar hamparan laut dan juga langit yang luas. Unsur yang kelima yaitu ada unsur ruang. Unsur ruang di sini yaitu menunjukkan suatu keindahan bangunan unik yang berada di Yunani. Unsur yang keenam yaitu ada unsur tekstur. Lukisan ini merupakan salah satu contoh tekstur semu. Kenapa bisa disebut tekstur semu? Karena pada saat dilihat, lukisan ini itu terlihat kasar, terlihat hidup. Tetapi pada saat diraba, ternyata lukisan ini memiliki tekstur yang sangat halus. Maka dari itu, lukisan ini memiliki tekstur yang semu. Yang ketujuh, yaitu ada unsur warna. Nah, dalam lukisan ini, saya memilih warna yang cenderung ekspresif, tetapi tidak berlebihan. Perpaduan antara warna biru kubah dengan warna tembok, warna biru langit dengan warna biru laut, serta indahnya warna bunga-bunga di sini, itu membuat mata kita yang memandang itu dapat merasakan kesan damai dan tentram. Nah, unsur yang terakhir yaitu adalah unsur kesan gelap terang. Kesan gelap terang ini dapat disebut juga dengan gradasi warna. Dalam melukis, gradasi warna ini sangat penting karena dapat membuat gambar yang dilukis itu terasa lebih nyata. Nah, pada lukisan saya ini sudah terlihat jelas bahwa kesan gelap terang itu terdapat pada kubah, langit, juga beberapa tembok di sini. Setelah menganalisis unsur seni, saya akan menganalisis komponen selanjutnya yaitu prinsip seni rupa.
Yang pertama yaitu ada prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan di sini dapat dilihat dari keterkaitan antara objek satu dengan objek lainnya. Nah, dalam lukisan saya ini ada sebuah bangunan disertai dengan latar hamparan laut dan juga langit yang saling berkaitan, serta diberi beberapa hiasan bunga di sini. Jadi membuat lukisan ini semakin lebih indah. Prinsip yang kedua yaitu adalah prinsip keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini dapat dilihat dari kanan kirinya suatu objek. Lukisan saya ini termasuk dalam objek yang simetris karena kanan kirinya sama. Prinsip yang ketiga yaitu adalah irama. Irama di sini merupakan pengulangan suatu objek. Nah, di lukisan saya ini terdapat beberapa pengulangan suatu objek, yaitu terletak pada awan dan juga beberapa bunga di sini. Prinsip yang keempat yaitu ada proporsi. Proporsi di sini merupakan keseimbangan ukuran suatu objek dengan objek lainnya. Nah, menurut saya lukisan saya ini masih kurang seimbang antara gambar objek satu dengan objek yang lainnya. Contoh bangunan ini. Bangunan ini terlihat tampak lebih besar dan tampak menyentuh langit. Sedangkan bunga-bunga di sini juga tampak lebih besar daripada ukuran normalnya. Jadi saya menyimpulkan lukisan saya ini masih belum seimbang. Prinsip yang kelima yaitu adalah keselarasan. Nah, dalam lukisan saya ini keselarasannya sudah bagus. Ya, dapat dilihat dari bangunan yang kokoh, berkaitan dengan langit dan juga laut di sini dengan diberi beberapa bunga-bunga yang menambah keindahan pada lukisan ini. Prinsip yang terakhir adalah pusat perhatian atau center of interest. Nah, pada penerapan prinsip ini yaitu objek yang paling menonjol merupakan objek yang menjadi pusat perhatiannya. Nah, dalam lukisan saya ini yang menjadi center of interest-nya yaitu adalah bangunan ini sendiri. Setelah menganalisis prinsip seni rupa, selanjutnya saya akan menganalisis bahan yang digunakan dalam membuat lukisan ini. Nah, saya membuat lukisan ini menggunakan media kanvas dan juga menggunakan cat air. Analisis yang terakhir yaitu adalah analisis teknik. Pada melukis kali ini, saya menggunakan teknik plakat. Nah, teknik plakat ini merupakan salah satu teknik melukis dengan menggunakan cat air ataupun cat akrilik dengan sapuan warna yang sangat tebal sehingga dapat menutupi permukaan media yang saya gunakan yaitu kanvas. Sekian video apresiasi seni karya dua dimensi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.